Bahkan loncat dari sebuah tempat tinggi pun, atau memecahkan gelas pun, bukan karena mereka sengaja. Karena ingin tahu. Bahkan banyak orang tua tidak tahu dalam pendidikan, ini masalah kejiwaan ya. Bagi anak-anak ini, teriakan dan marah ini adalah bentuk kasih sayang. Oh, berarti saya harus buat masalah, baru kemudian orang tua saya berikan perhatian. Nah seperti itu munculnya. Pokoknya ya biarin dia main sendiri, biarin dia tonton handphonenya. Dia mau lihat apa saya terserah. Yang penting saya tidak diganggu pada saat makan, saya tidak diganggu pada saat lagi chattingan sama teman, saya tidak diganggu pada saat lagi nonton ini dan itu. Ini keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak itu ada fase di mana dia akan bersama dengan kita dan ada fase mereka tidak akan bersama dengan kita. Fase bersama dengan kita sebagai orang tua adalah di saat mereka lagi 7 tahun pertama. 7 tahun pertama ini umumnya bersama dengan kita, bersama dengan orang tua. Disitulah saatnya mereka bermain. Ya, dan mereka ingin tahu banyak hal. Maka sifat orang tua di sini, karakternya tidak boleh kasar. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, didiklah anak kalian dengan 7 kali 3. 7 tahun pertama semua dengan kelemah lembutan. Karena semua yang mereka lakukan karena keinginan tahu. Bahkan loncat dari sebuah tempat tinggi pun, atau memecahkan gelas pun, bukan karena mereka sengaja. Karena ingin tahu. Bahkan banyak orang tua tidak tahu dalam pendidikan, ini masalah kejiwaan ya. Sering kali ada orang tua cuek dengan anaknya di saat anaknya lagi mau bermain. Bahkan disuruh pergi main sendiri. Padahal anak itu tidak tahu harus main apa. Kemudian dia sibuk dengan handphone atau aktivitas yang lainnya. Di saat misalnya anak itu mencoba sebuah demo, tanda kutip. Misalnya memecahkan gelas, membanting pintu. Lalu orang tuanya teriak dan marah. Bagi anak-anak ini, teriakan dan marah ini adalah bentuk kasih sayang. Oh, berarti saya harus buat masalah, baru kemudian orang tua saya berikan perhatian. Nah, seperti itu munculnya. Nah, ini banyak yang orang tidak pahami, gitu kan? Padahal sebenarnya kalau kita duduk sedikit, ngajarin mereka doa, ajarin mereka ya akhlak yang baik, kisah, ya. Saya coba dulu dengan beberapa anak-anak yang Allah amanahkan kepada saya dan saya duduk sambil menceritakan kepada mereka kisah. Masya Allah cerdas sekali mereka dengan saya setelah sampaikan cerita yang cukup panjang, kisah tentang Atha bin Abi Rabah, kisah tentang ulama-ulama tabi'in ya. Waktu itu saya kisahkan tentang Urwah bin Zubair dan ada juga kisah-kisah sahabat yang kadang-kadang saya sampaikan. Sering kali saya lakukan setelah saya menyampaikan kisah tersebut, walaupun panjang saya katakan coba ulangi. Maka mereka berlomba ulangin. Lalu saya mengatakan pelajaran apa yang bisa diambil? Kejujuran, dermawan, segala macam. Dan itu dengan 1 kali saja saya menyampaikan. Begitu luar biasanya. Bayangkan kalau Anda membiarkan ini. Anda membiarkan. Pokoknya ya biarin dia main sendiri. Biarin dia tonton handphonenya. Dia mau lihat apa saya terserah. Yang penting saya tidak diganggu pada saat makan. Saya tidak diganggu pada saat lagi chattingan sama teman. Saya tidak diganggu pada saat lagi nonton ini dan itu. Ini keliru. Karena kalau kapan mereka terpandu kepada hal yang negatif, maka akan jadi negatif. Kecanduan main game, kecanduan yang tidak baik ya. Sebagian game mungkin ada saja yang ada edukasinya, pendidikan gitu. Karena saya pernah juga bukain anak saya game untuk dokter gigi misalnya. Dan mereka jadi tahu, oh dokter ini. Ya ternyata dengan itu juga mereka jadi berani pada saat saya tes ke dokter gigi. Mereka jadi tidak takut lagi. Itu masih positif, tapi banyak kan yang negatif ya. Banyak negatif yang terlihat aurat dan segala macam gitu kan. Yang kurang baik, maka itu ya tentunya dihindari. Tapi ini contoh, dia biarkan anaknya. Nanti pada saat anaknya sudah kecanduan dengan hal yang negatif, baru dia marah lagi. Selalu larinya ke marah. Lalu bagaimana caranya mendidik anak kita kalau selalu yang ada adalah emosional? Nabi SAW memberikan contoh kelemah lembutan. Ya. Kemudian juga beliau pernah sholat, lalu anaknya Zainab radhiyallahu anha menitipkan cucu Nabi, Umamah. Maka Nabi SAW bawa. Padahal lagi mau sholat, biasanya mungkin kita mengatakan, ya, saya mau sholat, apa tidak tahu saya mau sholat ya, ke masjid. Masa bawa anak kecil? Nabi SAW gendong, sampai Imam Bukhari menghususkan bab khusus bolehnya menggendong anak dalam sholat. Saking luar biasanya. Maka Nabi SAW menggendongnya. Dan keluarlah hukum situ boleh menggendong anak pada saat sedang sholat. Pada saat beliau rukuk, beliau letakkan di depan beliau. Kemudian beliau i'tidal, beliau sujud. Sampai berdiri ke rakaat kedua baru boleh gendong lagi. Nabi SAW bukan hanya baik kepada anak dan cucu beliau. Beliau baik kepada seluruh anak muslimin. Bahkan kepada pembantunya. Anda pernah dengar ya, Anas ibn Malik? Siapa orang ini? Anaknya Ummu Sulaim. Ibunya seorang wanita yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW.
yang ada julukannya Rumaisa atau Gumaisa. Dia bawa Anas bin Malik di hadapan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas, jadikanlah sebagai pembantu Anda. Maka Anas pun, supaya maksudnya dia mendapatkan pelajaran dari wahyu, dan memang betul, akhirnya mendapatkan didikan langsung di rumah Nabawi, atau di rumah kenabian. Intinya pada saat itu, Anas bin Malik ya, menceritakan, dia bilang, saya menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, dari umur 9 tahun sampai 19 tahun, 10 tahun. Apa yang dia ceritakan? Dia mengatakan, belum pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku, kenapa kau lakukan ini, kenapa kau tidak lakukan ini.